adalah kisah kemunculan Barong Landung di Medan. Ketika itu seorang raja bernama Jayapangus memerintah kerajaan Balingkang. Pada masa pemerintahannya, kehidupan masyarakat amatlah makmur. Kerajaan tentram dari segi ketahanan militer hingga perdagangannya. Dari hubungan perdagangan inilah rumor tentang kemakmuran kerajaan ini terdengar hingga negeri Cina. Para saudagar Cina memutuskan datang dan menjalin hubungan pertemanan dengan kerajaan yang diperintah oleh Sri Aji Jayapangus. Dari hubungan ini, lambat laun Sri Jayapangus menemukan seorang wanita Cina pujaan hatinya. Wanita ini bernama Kang Qingli, putri seorang saudagar Cina yang kaya raya. Raja Balingkang ini akhirnya memutuskan untuk meminang putri saudagar tersebut menjadi permaisurinya. Pinangan raja ini disetujui dan digelarlah upacara yang amat megah. Bertahun-tahun lamanya setelah pernikahan Sri Jayapangus dan Kang Qingli belum juga dikaruniai anak. Kerajaan merasa sedih, tertekan akan keadaan ini. Akhirnya raja memutuskan pergi untuk mencari pencerahan. Petualangan pun dilakukan hingga membuat sang raja terdampar di sebuah tempat di kaki Gunung Batur dan bertemu dengan Dewi Danu. Raja terpesona akan kecantikan Dewi Danu dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Lama berselang, Kang Qingli memutuskan mencari suaminya Jayapangus. Lalu sampailah ia di hutan tempat suaminya meditasi. Dan bertemulah mereka. Terjadilah perdebatan yang sengit dan berujung pertengkaran. Sama-sama kuat, namun pasukan Kang Qingli terdesak. Tak tega melihat istrinya kalah. Jayapangus membantunya. Melihat Kang Qingli dan Jayapangus bersatu, Dewi Danu pun merasa kecewa. Dalam kecewanya, ia pun mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung. Dari patung inilah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga arca inilah sebagai Barong Landung. Baik hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan dari SMK Negeri 4 Bali. Rawat